Shalom, damai di hati. Baiklah, acara Kusapa di saat ini kita akan mulaikan. Dan kami Rayon yang bertugas Rayon 5 mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat mengikuti acara Kusapa. Tentunya kita sebagai orang yang percaya mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita sehingga kita boleh ada sampai pada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Dan saat ini sebelum kita memulaikan acara Kusapa, kita minta pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga, di mana kesempatan saat ini kami pelayan khusus mengikuti acara Kusapa di saat ini, bersyukur berterima kasih karena Engkau sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ditibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Sebentar Tuhan, kami akan mengikuti acara Kusapa yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andrio Awi Tombokan STH. Tuhan berkati Bapak Pendeta dalam rangkaian acara ini Tuhan, dari awal pertengahan. Berikan kesehatan, kekuatan, roh hikmat dari Tuhan, agar supaya Bapak Pendeta boleh membawakan acara Kusapa di malam hari ini, saat ini. Ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita datang pada pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab yang pertama dipersilakan kepada Diaken kolom 22. Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 30. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikian. Ya, acara selanjutnya diserahkan kepada Bapak Pendeta yang akan membawa materi di saat ini. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, jumpa lagi kita dengan program Kusapa, kunjungan, sharing dan penggembalaan Jemaat Gemim Betania Telinting Kulu. Bahwa pada saat ini kita akan meneropong bagian Alkitab yang terdapat dalam
Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Bagian bacaan ini merupakan pokok pemberitaan kita memasuki masa raya sengsara Yesus minggu ketiga. Tema kita berjudul "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ini adalah bagian dari perkataan atau pernyataan Yesus yang terdapat dalam perikop pembacaan kita ayatnya yang ke-21. Tema ini berdasarkan Yohanes 13 ayat 21, ketika dalam suasana Yesus dan murid-muridnya duduk makan bersama. Dan Yesus memberitahukan bahwa ia akan dikhianati oleh salah seorang dari antara murid-muridnya. Karena itu tema ini bersifat pemberitahuan, bersifat informatoris. Bahwa pengkhianatan terhadap Yesus itu justru terjadi di antara murid-muridnya. Di antara mereka yang sedang berkumpul makan bersama pada saat itu. Nah, siapakah murid yang akan mengkhianati Yesus itu? Dialah Yudas yang dipercayakan sebagai pemegang kas, atau kata lainnya bendahara dari kelompok atau komunitas itu. Dan dia diberi kode atau tanda yang akan makan roti ketika Yesus memberikan roti itu kepadanya. Nah, pengkhianatan Yudas ini terjadi karena ia memberi ruang kepada iblis untuk mengendalikan pikiran dan hatinya. Ya. Artinya memang Yudas ini dalam baik Injil-Injil sinoptis maupun Injil Yohanes ini digambarkan sebagai salah seorang murid yang tidak sungguh-sungguh beriman, bahkan memiliki karakter yang tamak atau serakah. Mengapa tema ini yang dipilih? Alasan pemilihan tema ini dimaksudkan untuk meneropong perilaku-perilaku manusia di sepanjang zaman, ya, yang memperlihatkan bahwasanya pengkhianatan itu ada di mana-mana, bisa terjadi kapan saja, dalam klasifikasi rendah, kecil, ataupun juga dalam klasifikasi yang mutakhir atau tingkat tinggi, begitu. Nah, tema yang bersifat imperatif dan tema yang tidak bersifat imperatif dan tidak implikatif ini sesungguhnya juga mau menggambarkan ada satu kasus. Karena itu tema ini bersifat kasuistik. Kendati demikian, ia hendak memberikan pelajaran bahwa pengkhianatan adalah satu perbuatan yang sangat merugikan dan bisa mendatangkan celaka, kebinasaan.
baik kepada yang melakukan maupun orang yang dikhianati. Pengkhianatan adalah bentuk perusakan ataupun pemutusan terhadap suatu hubungan, baik hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan atau relasi kekuasaan, relasi politik, ya. Juga merusak kepercayaan ataupun keyakinan, sehingga pengkhianatan itu disebut juga sebagai tindakan yang tidak bermoral dan tidak beretika. Apalagi jika dilakukan demi ambisi atau kepentingan pribadi. Dalam dunia yang makin canggih saat ini, terlebih dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi, semua itu bisa menjadi alat atau sarana orang melakukan tindakan mengkhianati melalui berita-berita bohong, melalui fitnahan-fitnahan, ujaran-ujaran kebencian, termasuk tindakan-tindakan kekerasan baik verbal maupun fisik. Nah, tentu saja hal-hal seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tema ini juga sebenarnya mau mengajak kita untuk senantiasa memperhatikan, membangun dan memelihara relasi yang baik dengan Tuhan, tapi hal itu harus nampak dan berdampak juga dalam relasi hubungan kita dengan sesama, dalam keluarga, dalam jemaat maupun di tengah-tengah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tema ini mau mengingatkan kita juga supaya jangan mengkhianati iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan mengingkari kesetiaan kita dalam kehidupan berkeluarga, dalam hubungan kerja, dalam berbagai relasi apapun juga. Nah, saudara-saudara, itulah alasan dan latar belakang tema kita. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, mari kita masuk sebagai pengantar dalam Injil Yohanes. Sebagaimana kita tahu bahwa Injil Yohanes ini berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Cara penulisannya, sorotannya yang spesifik berbeda dengan Matius, Markus, Lukas. Berbeda dari Injil sinoptis. Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinoptis, yang cukup banyak melihat Yesus secara historis. Tetapi Injil Yohanes ini lebih banyak mencatat hal-hal yang tidak tercatat dalam Injil sinoptis atau Matius, Markus, Lukas itu. Dan Injil Yohanes lebih fokus menyoroti tentang kepribadian Yesus.
Kita pernah menyinggung itu waktu membahas tentang pasal 1 tentang Yesus itu dari awalnya sebelum terciptanya alam semesta ini dia sudah ada. Dan dia adalah firman. Nah, penulis tidak lain juga adalah salah seorang murid. Bahkan dia juga yang disebut murid yang dikasihi. Dia sangat familiar disebut sebagai murid yang dikasihi, baik dalam Injil Sinoptis maupun juga dalam Injil Yohanes ini. Nah, dia adalah Yohanes yang disebut anak Zebedeus. Itu bisa kita lihat dalam pasal 13 ayat 23, juga 19 ayat 26 dan 20 ayat 2. Nah, tahun penulisan diperkirakan pada antara tahun 80 sampai tahun 95 Masehi. Dan diperkirakan dialamatkan untuk jemaat di Efesus. Dalam hal ini untuk membela iman jemaat yang saat itu, atau memperkuat iman jemaat yang sementara itu menghadapi ajaran-ajaran sesat yang tidak mengakui keilahian Yesus, yang tidak mengakui kealahan Yesus, yang tidak mengakui kemesiasan Yesus. Dan pemimpin ajaran sesat pada waktu itu bernama Serintus. Dan tujuan daripada Injil Yohanes ini terdapat juga dalam pasal 20 ayat 31 yang menyampaikan di situ supaya melalui tulisan ini jemaat atau kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Nah, saudara-saudara, demikian sekilas latar belakang Injil Yohanes ini. Dan sekarang mari kita lihat masuk kepada eksegese. Bagian eksegese ini saya bagi dalam 5 pokok pikiran. Yang pertama ayat 21 tentang pernyataan atau kesaksian Yesus. Kemudian bagian yang kedua ayat 22 sampai 25 reaksi para murid. Dan ayat 26 jawaban Yesus. Kemudian ayat 27 perintah Yesus kepada Yudas. Dan ayat 28 sampai 29 tidak seorang pun yang mengerti. Dan ayat 30 Yudas pergi. Kita masuk pada bagian yang pertama ayat 21 itu. Pernyataan atau kesaksian Yesus. Ayat 21 itu dimulai dengan perkataan setelah berkata demikian. Berarti bagian ini tidak terlepas atau masih memiliki hubungan dengan perkataan-perkataan atau pengajaran-pengajaran Yesus sebelumnya. Bahwa sebelumnya Yesus melakukan satu keteladanan bagi murid-muridnya, ia membasuh kaki murid-muridnya. Tapi setelah membasuh, dia melanjutkan dengan beberapa perkataan atau pengajaran. Tetapi di situ juga terutama ayat 18 dan 20, ayat 13 itu, pasal 13 ayat 18 sampai 20, Yesus telah menyinggung
dan mulai mau menggambarkan tentang adanya seseorang yang dikatakan dalam ayat 18 itu, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumit itu metafora tentang merendahkan atau menginjak. Nah, karena itu ayat 21 ini merupakan penegasan yang semakin mau menjadikan hal itu terang atau jelas, ya. Nah, tapi ketika Yesus hendak menjelaskan itu lebih terang, ada perasaan yang dikatakan di sini sangat terharu. Hatinya terpukul atau hatinya terguncang. Itu maksud daripada kata terharu ini. Arti harfiahnya adalah terguncanglah rohnya. Itu terjemahan dari bahasa Yunani. Dapat juga berarti merasa sakit di hati. Hatinya bergetar gitu. Itu maksudnya kalau di kata terharu dalam bahasa Yunani menggambarkan satu keadaan yang di mana ada satu goncangan atau getaran dalam hati. Sehingga mungkin perkataan itu terucap agak sedikit terbata-bata, katakanlah. Sehingga di sini dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Sesungguhnya arti apa? Benar adanya, sebenar-benarnya. Aku berkata kepadamu dengan terus terang. Ya. Terkadang kan orang kalau mau melakukan sesuatu hal yang berterus terang itu ada sedikit berat, tapi tidak bisa ditahan lagi kan. Sehingga seperti itulah. Mau simpan tidak bisa. Mau katakan berat, no? Tapi harus dikatakan, walaupun berat itu. Sehingga digunakan di sini sesungguhnya. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, jadi pernyataan atau kesaksian ini sering juga disebut sebagai satu testimoni, satu kebenaran. Kata bersaksi di situ menggunakan kata martur atau marturia, seperti salah satu tugas gereja. Koinonia, marturia, diakonia. Seseorang atau seorang itu jelas dimaksudkan di sini adalah salah satu dari 12 murid yang setiap hari dengan setia dalam tanda petik mengikuti Yesus. Menyerahkan dalam konteks negatif di sini. Menyerahkan dalam konteks negatif itu merupakan metafora dari sebuah pengkhianatan. Menyerahkan teman untuk ditangkap, menyerahkan seorang teman atau seseorang
untuk dicelakakan, dan itu seringkali berhubungan dengan satu transaksi. Ya. Menyerahkan untuk dibunuh atau dilenyapkan, tetapi dengan bayaran, gitu. Itu pernyataan Yesus, ya, atau kesaksian Yesus. Nah, atas kesaksian atau pernyataan Yesus itu, ayat 22 sampai 25 memperlihatkan reaksi para murid. Mereka saling memandang. Mungkin ada rasa curiga, no? Tetapi juga sesungguhnya digambarkan di situ mereka ragu-ragu. Ada dua kata kunci di situ, mereka saling memandang dan ada sikap ragu-ragu di antara mereka. Saling memandang tentu juga menggambarkan satu kebingungan. Ragu-ragu juga sebetulnya menggambarkan ada satu keadaan yang tidak dapat mereka mengerti. Mereka tercengang, habis akal, atau juga bingung, bertanya dalam hati, tapi pada intinya mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Nah, seorang di antara murid Yesus itu, yaitu murid yang dikasihi Yesus, sedang duduk bersandar, tapi sebetulnya bukan bersandar kepada Yesus. Murid yang dikasihi ini selalu berada dekat dengan Yesus. Ya. Mereka diperkirakan mengambil posisi duduk berbentuk tapal kuda, atau ingat tuh sepatu kuda kan? Kuda bendi kan ada dia pe kaki atau DP sepatu kuda. Bentuknya, jadi mereka duduk agak setengah lingkaran. Nah, murid yang dikasih Yesus ada di sebelah kanan Yesus, tapi posisi duduk mereka semua bersandar. Kita tidak membayangkan mereka duduk di kursi-kursi seperti ini, tapi model dipan-dipan. Jadi orang istilah kursi atau bangku-bangku besar, sehingga boleh bersila di atas, gitu. Boleh duduk santai dan memang biasa kalau orang bilang itu orang bikin tanpa duduk dari bulu, agak lebar, kong boleh duduk sambil bersandar, boleh angkat kaki, boleh tidur, seperti itu. Tapi posisi mereka seperti model setengah lingkaran berbentuk tapal kuda. Nah, murid yang dikasih Yesus itu ada di sampingnya. Murid yang dikasih Yesus ini pun tidak ada rasa ingin untuk tahu siapa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang seseorang yang akan mengkhianati dia. Tetapi Petrus diperkirakan punya jarak dengan murid yang dikasih Yesus itu, punya rasa ingin tahu yang kuat, penasaran, sehingga dia membuat isyarat kepada murid yang dikasih Yesus itu, dan digambarkan seolah Petrus berkata kepadanya dan menyuruh murid yang dikasih Yesus itu untuk bertanya, karena dia ada dekat dengan Yesus.
ada di samping. Jadi tinggal mungkin dia agak mendekatkan diri. Jadi bersandar di situ bukan berarti dia bersandar Pak Yesus, tapi mendekatkan diri. Dan isyarat itu ingin mendapatkan jawaban dari Yesus, supaya Yesus bisa memberitahu siapa yang dimaksudkan. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, murid yang dikasihi Yesus ini menurut tradisi dialah yang disebutkan anak Zebedeus. Dan yang menarik di sini bahwa ketika murid itu bertanya, maka Yesus pun langsung memberikan jawaban. Dan jawaban Yesus itu berupa tanda atau kode. Dan itu terlihat dalam bacaan kita ayat 26. Bahwa dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Dan sesudah dia memberi jawaban kepada murid yang dikasihi atau Yohanes ini, Yesus langsung mengambil roti itu, mencelupkannya. Biasanya perjamuan makan roti itu ada semacam saus yang ditaruh, kalau orang bilang schal katakanlah. Setelah dicelup, barulah itu diberikan kepada Yudas. Nah, ketika Yesus memberikan itu kepada Yudas, apakah dia berdiri lalu melangkah membawa, ataukah Yudas itu ada di mana? Dekat atau agak jauh? Nah, ini tidak dijelaskan kepada kita. Tetapi yang pasti Yesus memberikan itu langsung kepada Yudas. Dan pada saat Yudas menerima roti itu, dikatakan di sini ia kerasukan iblis. Pertanyaannya, apakah nanti roti itu ke tangannya baru dia kerasukan iblis? Ataukah itu hendak menjelaskan bahwa ketika dia menerima roti itu barulah nampak jelas ia sedang kerasukan iblis? Artinya dari sebelumnya ia sudah dipakai oleh iblis. Karena sebelum-sebelumnya Yudas ini juga memang sudah dikategorikan sebagai sosok figur yang tamak, bahkan dia suka mengambil atau mencuri uang kas. Ya, itu bisa kita lihat nanti pada bagian yang selanjutnya. Terutama pada pasal-pasal sebelumnya. Nah, yang menarik pula di sini harus kita tangkap bahwa kendati murid yang dikasihi Yesus itu sudah tahu kode yang disampaikan oleh Yesus, karena yang pasti ketika Yesus memberi jawaban, tentu itu tidak dikatakan kepada semua, kan? Ketika Yesus menjawab, dialah yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Ini kode yang mungkin hanya dibisikkan kepada Yohanes, murid yang dikasihi itu. Dan Yohanes tidak langsung juga memberitahukan itu kepada kepada Petrus, kan? Padahal kan yang meminta untuk Yohanes bertanya adalah Petrus. Dengan kata lain, Petrus yang ingin tahu siapa yang dimaksudkan Yesus, siapa orang itu.
Nah, walaupun Yohanes sudah tahu, tapi dia tidak langsung memberitahu kepada Petrus. Dan jelas, Yohanes selaku penulis kitab ini, tentu dia memperhatikan ketika Yesus memberikan roti itu kepada Yudas. Dan disitulah ada narasi dari Yohanes sebagai penulis. Pada saat itulah Yudas kerasukan iblis. Artinya ketika dia menerima roti itu, barulah jelas di mata Yohanes, Yudas itu betul-betul sudah dipakai oleh iblis, begitu. Kerasukan artinya dikuasai atau takluk, dikendalikan oleh iblis. Setelah Yesus menyerahkan itu, maka Yudas diperintahkan oleh Yesus. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nah, inilah bagian yang keempat, perintah Yesus kepada Yudas. Dan dalam ayat 30 kita langsung melihat bagaimana setelah menerima roti itu, Yudas langsung pergi. Kendati pada saat itu keadaan sudah malam. Keadaan sudah malam tidak seperti kita zaman ini, masih ada lampu-lampu di jalan. Artinya keadaan sudah malam berarti dia berjalan dalam kegelapan, gelap gulita sebetulnya. Nah, ini juga merupakan metafora tentang bagaimana seorang yang berjalan bersama iblis itu selalu mampu menerobos kegelapan-kegelapan. Nah, yang menarik juga yang kita lewati tadi adalah ayat 28 dan 29. Itu bagian kelima pokok pikiran yang menerangkan di situ sebagai narasi dari penulis bahwa kendati Yesus sudah memberikan roti itu kepada Yudas dan Yudas sudah kerasukan iblis, dan Yesus berkata, tentu ini semua didengar oleh para murid. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Sehingga ayat 28 dan 29 menerangkan perkataan itu juga tidak dimengerti oleh para murid. Ya. Tidak ada di antara mereka, tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Itulah kembali diterangkan bahwa ia adalah seorang bendahara. Artinya dia seorang yang dipercayai oleh kelompok itu. Seorang yang diberikan kepercayaan. Tetapi semua tidak mengerti perkataan Yesus. Ini menarik, saudara-saudara. Bahkan mereka cuma menyangka seperti biasa mungkin Yesus ada suruh Pak Yudas untuk memberikan pada orang miskin atau untuk berdiakonia atau membeli sesuatu yang menjadi kebutuhan. Nah, apakah tidak seorang pun itu termasuk murid yang dikasih Yesus tidak mengerti? Ataukah
Yohanes sudah mengerti tetapi yang lain-lain tidak mengerti. Nah ini, dari hal ini kita dapat bertanya, mengapa murid yang dikasihi atau Yohanes itu tidak memberitahukan kepada Petrus perkataan Yesus atau kode Yesus yang menunjuk kepada Yudas sebagai seorang murid yang akan menyerahkan dia. Nah, perbedaan karakter Yohanes ini, dia seorang yang tenang. Karena itu dia disebut murid yang dikasihi, murid yang disenangi oleh Yesus. Dia memiliki karakter yang berbeda di antara murid-murid. Petrus yang rasa ingin tahunya terlalu besar merupakan bahaya. Kalau sampai murid yang dikasihi itu memberitahukan bahwa yang akan menyerahkan Yesus adalah Yudas, kita tahu siapa Petrus. Karena itu sebetulnya makan malam ini sebetulnya merupakan gambaran suatu suasana yang tenang tetapi tegang. Suasana yang bercampur ketenangan tetapi juga ketegangan. Atau suasana yang penuh ketegangan tetapi berusaha diredam dengan begitu baik. Apa yang mau digambarkan oleh pembacaan kita? Sangat terlihat jelas bahwa mengapa Yudas mengkhianati Yesus. Nah, kita bisa melihat pasal 12 ayat 5 dan 6. Pasal 12 ayat 5 dan 6 itu menerangkan ketika Yudas merasa keberatan ketika seorang perempuan mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Sehingga dalam ayat 6 diterangkan di situ, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Gitu. Saudara-saudara, mari kita melihat pada bagian terakhir. Siapa Yudas? Arti nama Yudas sebenarnya adalah Allah yang dipuji. Dan kita melihat bagaimana Yudas ketika ia menerima roti langsung kerasukan iblis dan melaksanakan rencananya menyerahkan Yesus. Kendati saat itu hari sudah malam, sekali lagi ini mau menerangkan satu metafora bahwasanya kerja iblis itu, kerja jahat itu ibarat bekerja dalam kegelapan. Dan dari bacaan ini kita dapat melihat bagaimana Yudas itu mengkhianati Yesus
karena ia tidak sungguh beriman. Ia tidak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Ia tidak percaya kalau Yesus adalah anak Allah. Kalau para murid menyebut Yesus sebagai Tuhan, tetapi Yudas hanya menyebut Yesus sebagai Rabi atau guru. Tapi saya lihat dalam Matius 26 ayat 25. Matius 26 ayat 25 di situ bagaimana Yudas menyebut Yesus Rabi. Nah, dalam ayat 12 sampai pasal 12 ayat 5 sampai 6 itu juga kita melihat bagaimana karakter tamak dan serakah dari seorang yang bernama Yudas Iskariot ini. Ia lebih suka mencari untung, karena dari keuntungan itu juga dia boleh mendapatkan kelebihan-kelebihan. Ya. Karena itu ketika dia pergi pada malam itu melaksanakan rencana iblis, tidak lain untuk bertemu dengan para tua-tua ahli Taurat, untuk melakukan deal. Dan saat itu kita tahu bagaimana ia menerima upah yang disebutkan 30 keping perak. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa catatan yang perlu kita renungkan. Bagian ini sebetulnya ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa Allah dapat mengubah rencana jahat Yudas menjadi kebaikan bagi seluruh umat manusia. Persekongkolan Yudas dengan iblis, dengan para ahli Taurat, tua-tua dan imam-imam kepala adalah bagian dari jalan untuk membongkar dan mengalahkan kekuatan iblis. Jalan Yudas adalah jalan tipu daya dan jalan yang berujung pada kebinasaan. Karena itu jalan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, bahkan jalan keselamatan bagi semua manusia. Karena itu sangat penting bagi kita untuk tidak memberi ruang supaya dirasuki oleh iblis. Bagaimana supaya kita tidak dirasuk iblis? Ya, kebalikan daripada Yudas, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan harus mengutamakan Tuhan, mengasihi Dia dengan seluruh totalitas hidup kita. Yudas adalah contoh orang yang mau menyelamatkan nyawanya, tapi justru kehilangan nyawanya. Tapi Yesus bilang, orang yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Yudas pikir cara itu adalah cara untuk menyelamatkan diri. Karena Yesus juga sering memberi signal bagaimana Dia akan menjadi sebagai Mesias yang yang akan ditangkap, dibunuh,
Dan karena itu bagi pandangan seorang Yudas, untuk apa saya mengikuti figur seperti ini? Karena itu alasan dia mengikuti Yesus saat itu hanya untuk mencari untung. Pesan terdalam dari firman ini, jangan mengkhianati Yesus apapun alasannya. Sebab bersama Yesus itulah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik di dunia ini, tetapi yang terbaik adalah Yesus. Saudara-saudara, perkataan Yesus memang sering tidak dimengerti oleh para murid, karena selalu bersifat metaforis, satu penggambaran. Satu penggambaran itu seringkali nanti dimengerti kalau sudah terjadi. Tetapi ketika Yesus memberi gambaran sehingga hal itu juga sulit dimengerti, termasuk Yohanes murid yang dikasihi atau murid terdekat dengan Yesus, hal itu sangat bermanfaat juga, karena dia tidak boleh menyampaikan itu kepada Petrus, karena Petrus yang suruh dia bertanya. Kalau sampai Petrus tahu, semua dua nih iblis di situ. Loh? Orang tahu Petrus berkarakter. Seandainya dia tahu atau dia diberitahu oleh Yohanes murid yang dikasihi itu bahwa yang akan mengkhianati Yesus adalah Yudas saat itu, kacau balau saat itu. Ya. Pasti ada terjadi kekerasan, dan kalau itu terjadi berarti dia terlibat dalam menghalangi rencana Allah. Marilah kita tetap hidup baik dan berbuat kebaikan. Kendati kita mungkin sering menghadapi kenyataan dikhianati, baik dari anggota keluarga, dari teman sekerja, sepelayanan bahkan. Tapi jangan kita kehilangan keramah tamahan. Tetaplah selalu bersikap baik. Karena kalau Yesus bahkan menyuruh Yudas untuk melakukan dengan segera, maka sesungguhnya hal itu mau memberi pesan kepada kita bahwa ketika kita akan menghadapi persoalan dan pergumulan terkait dengan tanggung jawab pelayanan ini, maka sesungguhnya sekalipun itu mungkin sebuah kepahitan, tetapi percayalah, Tuhan sanggup mengubah pengorbanan-pengorbanan kita untuk mendatangkan kebaikan kepada banyak orang. Seperti halnya Yesus. Karena mengalahkan kejahatan Yudas dan si iblis itu seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan selanjutnya marilah juga kita berani untuk berkata tidak terhadap pengkhianatan. Pengkhianatan itu akan mudah sekali hinggap. Seseorang akan mudah sekali dirasuki oleh iblis, dipakai oleh iblis apabila memiliki karakter yang tamak, karakter yang serakah, yang cuma suka ambil untung. Karena itu nilai-nilai pelayanan janganlah dinodai atau dikotori oleh sifat komersil atau komersialisasi.
Maka ada tantangan kepada kita, mari kita lawan akal bulus, akal fulus dengan akal tulus. Orang tidak mencurigai, murid-murid itu tidak mencurigai Yudas saat itu. Karena rupanya inilah juga kelihayan seorang Yudas, dia mampu menutupi atau menyembunyikan kejahatan atau kemunafikannya. Sehingga para murid itu menyangka, oh Tuhan Yesus ada suruh dia beli sesuatu atau untuk memberikan diakonia kepada orang miskin. Nah, saya kira dari apa yang boleh kita teropong di sini, kita kembali lagi untuk menjawab tema kita. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Merupakan peringatan keras bagi kita di tengah-tengah gerak pelayanan atau dimanapun kita berada. Sungguh pun mungkin kita akan mengalami pengkhianatan, tetapi mari kita selalu percaya Tuhan sanggup mengubah sebuah pengkhianatan untuk mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Tuhan sanggup mengubah pemberontakan iblis untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan menyuruh Yudas untuk segera melakukan apa yang harus dia lakukan, sesungguhnya pesan itu sangat kuat untuk memberi kita dorongan dan semangat sebagai pelayan Tuhan untuk tidak takut menghadapi berbagai bentuk pemberontakan dan rancangan-rancangan jahat iblis yang ada di sekitar kita. Karena sekali lagi kita bertumpu pada keyakinan seperti Yesus mengambil jalan itu untuk mengalahkan si iblis. Dengan menyuruh memerintahkan Yudas untuk segera melakukan apa yang harus ia lakukan, itu berarti Yesus telah siap berperang untuk membongkar kejahatan si iblis. Dengan membongkar kejahatan iblis yang ada di dalam diri Yudas, tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa. Karena itu ada orang juga yang melihat sudut pandang Yudas ini jangan selalu jadi simbol dari pengkhianatan. Sebab ada pertanyaan besar, mengapa nanti ketika dia menerima roti itu baru dia seperti saat itulah dia kerasukan iblis. Jadi bisa saja Yudas tidak tahu bahwa dia orang yang dimaksudkan oleh Yesus yang akan mengkhianati. Atau mungkin walaupun dia sudah melakukan hal-hal yang tidak beres, tapi dia tidak sadar bahwa dia sementara dipakai oleh iblis. Jadi ini juga pesan penting supaya orang berhati-hati, jangan kita ini tidak tahu bahwa kita sudah atau sedang dipakai oleh iblis. Dan nanti ketahuan ketika terima sesuatu dari tanda. Nah ini sangat-sangat dalam artinya.
Saya kira itu hal-hal yang dapat disampaikan terkait dengan bagian bacaan kita, walaupun syarat dengan metafora, tetapi seringkali juga hal-hal yang kita tidak dapat mengerti itu adalah hal yang lebih baik daripada orang mengerti. Sebab seandainya saat itu murid-murid semua mengerti maksud Yesus, pasti yang terjadi saat itu adalah kegaduhan. Terkadang Tuhan membuat kita tidak langsung mengerti untuk mencegah kita dari bahaya. Artinya masih lebih baik tidak mengerti daripada mengerti tapi mendatangkan celaka pada diri kita. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya. Amin. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Max Rio Andrio STH yang sudah membawakan materi ini dalam Yohanes 13 ayat 21. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Makasih Pak Pendeta, dan untuk selanjutnya dibuka ruang tanya jawab. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan kami yang pertama yaitu, siapakah murid yang dikasihi Yesus? Kemudian yang kedua, ada beberapa tanggapan yang mungkin sifatnya negatif, tetapi kalau orang tidak begitu paham bisa taiko istilahnya, yaitu mereka mengatakan bahwa Yudas Iskariot bukan pengkhianat katanya. Kenapa? Karena dia merupakan satu kesatuan dari program keselamatan umat manusia. Karena kalau katanya Yudas Iskariot tidak berbuat seperti itu, berarti penyaliban di kayu salib tidak terjadi. Nah, ada banyak lagi yang seperti itu, yang mungkin orang perlu lebih diberi pengertian agar orang paham dan dapat istilahnya menangkis pendapat-pendapat negatif seperti itu. Demikian Pendeta. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Salah satu bentuk pengkhianatan mungkin ketika orang Kristen itu berpindah ke agama seberang. Sementara yang berpindah agama tersebut adalah anak baptis kita atau anak serani, yang menjadi tanggung jawab kita untuk membimbing dan mengarahkannya. Itu berarti orang gagal karena dia akhirnya berpindah agama. Apa konsekuensi dan apa yang orang harus lakukan? Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dalam pembacaan kita di Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Kalau kita baca di MTPJ yang dikeluarkan oleh Sinode, bahwa dalam hubungan pribadi, persekutuan, sosial dan politik, pengkhianatan adalah tindakan yang sangat merugikan, menyakitkan, dan dianggap tidak bermoral. Kemudian seterusnya ada statement juga di sana. Kenyataan itu juga sering terjadi di lingkungan pelayanan gereja. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa tidak dipungkiri di saat sekarang bahwa ternyata memang
gereja sudah mau bahkan mulai masuk dalam seperti apa yang disampaikan di MTPJ ini. Artinya bahwa hal-hal yang tidak seharusnya dimasuki oleh gereja, tapi ternyata sudah mulai bahkan sudah masuk dalam lingkungan gereja kita, bahkan juga mungkin gereja-gereja yang lain. Padahal kita diajarkan untuk senantiasa penuh dengan kejujuran, keadilan, ketulusan, dan saling membantu dan saling melayani. Gereja ini bukan milik dari seseorang, tetapi milik dari seluruh jemaat yang ada. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, termasuk Pak Pendeta, menyikapi dengan situasi yang ada sekarang ini, bahwa gereja sudah disusupi dengan hal-hal yang sangat-sangat tidak dikehendaki mungkin saja oleh sebagian warga jemaat. Nah, sikap kita seperti apa? Apalagi dengar-dengar ke depan sesuatu yang akan dimulai lagi dengan hal-hal yang seharusnya untuk tidak dilakukan. Karena kalau kita berpedoman dengan aturan-aturan yang ada, maka sudah sepantasnya dan selayaknya untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah diatur, ada tata gereja dan lain sebagainya. Nah, apakah ini termasuk sesuatu pengkhianatan? Kemudian yang kedua, Yudas yang menjadi bagian dari pelayanan Tuhan Yesus sebagai murid Yesus yang ada 12. Bahkan dia diberikan jabatan sebagai pemegang kas, atau mungkin kalau sekarang sebagai bendahara. Tetapi ternyata toh juga mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus untuk kepentingan pribadi sesaat. Di statement yang ada di depan tadi sudah disampaikan bahwa kita tidak seperti itu. Bahkan pengkhianatan kalau untuk sekarang ini yang terjadi juga, walaupun kita sudah sampaikan, bahkan kita mungkin juga menyaksikan, itu terjadi di mana-mana. Tidak perlu mungkin disampaikan, tetapi mungkin dalam penglihatan kita dalam kehidupan orang, itu bisa kita rasakan dan bisa kita lihat dan saksikan. Nah, sikap kita juga sebagai pelayan dalam menjaga keutuhan jemaat itu seperti apa, sehingga tidak ada yang namanya seperti yang dilakukan oleh Yudas. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih. Saya mulai dari urutan ketiga, baru kedua dan yang pertama. Bahwa di dalam tubuh gereja pun terjadi pengkhianatan, jangan kita kaget. Karena memang dalam pelayanan pun kita diingatkan ada saja keputusan-keputusan yang sesungguhnya berbau kepentingan. Ada hal-hal yang kendati itu bertentangan dengan prinsip-prinsip etik moral, tetapi orang seringkali lebih terpengaruh dengan cara berpikir pragmatis. Dan itulah juga yang ada pada diri seorang Yudas. Berpikir yang penting menguntungkan untuk kelompok ataupun untuk pihak tertentu, yang dirugikan tidak diperdulikan.
Itu cara berpikir Yudas, pragmatis. Nah, memang ini sulit dibuktikan. Walaupun sesungguhnya dalam pandangan kita ya ada ukuran-ukuran di dalam nurani kita ini sebetulnya bagian dari pengkhianatan dalam kerja pelayanan. Dan itu bukan hanya terjadi di tingkat bawah, tapi juga saya katakan tadi sampai di tingkat tinggi, dengan juga gaya tinggi, gaya apa namanya, dengan model yang sangat canggih, atau permainan tingkat tinggi dan orang bilang begitu. Sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami dan yang berani untuk menyampaikan pandangan-pandangan yang bertentangan itu. Saya bisa menangkap aura yang mau disampaikan tadi terkait dengan ya, karena memiliki power maka sesuka hati bisa mengatur ini itu. Walaupun sesungguhnya hal itu jelas-jelas terang-terangan menunjukkan adanya hal-hal yang telah dilanggar ataupun tidak dijalankan dengan semestinya. Betul? Nah, terkadang itu karena merasa punya power, karena merasa punya kekuatan sehingga bisa melakukan apa saja. Nah, itu berbahaya kalau di gereja. Sebab pelayanan ini bukan miliknya orang. Gereja ini milik Kristus. Orang ini cuma alat. Namun kuncinya, sungguh pun ada pengkhianatan. Sering Tuhan membiarkan pengkhianatan itu terjadi. Ketika manusia bersekongkol dengan iblis, supaya kebenaran terbongkar. Atau supaya kejahatan mereka terbongkar pada suatu saat, dan itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Itu yang saya artikan tadi ketika Yesus memerintahkan Yudas untuk segera melakukan apa yang hendak dilakukannya, supaya lebih cepat terbongkar itu kejahatan, bahwa di balik semua ini adalah kerja iblis. Dan ketika iblis memunculkan dirinya, maka saat itulah ia dapat dikalahkan. Tetapi mengalahkan iblis itu memang harus pengorbanan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mengapa iblis itu bisa memakai siapa saja untuk memberontak terhadap Allah, terhadap Tuhan. Jadi pengkhianatan itu bagian dari kerja iblis untuk memberontak kehendak Tuhan. Sehingga secara manusia, ukuran manusia melawan moral etik, bertentangan dengan. Nah, kalau sampai moral etik para pelayan itu sudah tidak lagi nampak dengan baik, maka jangan heran kalau sampai di bawah. Malah isu moral etik sekarang yang merebak itu sesungguhnya dilihat orang karena ada penyebabnya. Ketika para tokoh-tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat tidak lagi menunjukkan keteladanan etik moral, maka semua akan mengalami hal yang sama. Kemudian
Dalam pelayanan juga kita sering melihat itu juga bagian dari pengkhianatan iman. Ketika ada anggota jemaat sudah dibaptis, sudah disidi, tapi kemudian meninggalkan persekutuan, meninggalkan Yesus. Karena apa? Ada begitu banyak godaan iblis, seperti kepada Yudas. Nah, karena itu juga bagian dari tanggungan pikulan salib kita sebagai pelayan. Duh, tapi anggota jemaat, tapi anak baptis. Sampai dengan sidi ada mengaku dia iman di hadapan Tuhan, tapi ketika pengaruh pergaulan rela meninggalkan Kristus dan pergi bersama sang kekasih, kekasih di dunia ini, begitu. Ketika anak-anak kita beralih iman atau saudara-saudara kita, itu bagian dari pengkhianatan. Tetapi sebagai pelayan kita tidak harus selalu terbeban, termasuk sebagai orang tua. Sebab bagaimanapun iman itu senantiasa bersifat pribadi. Kita tidak bisa menanggung iman anak kita, atau istri saya, atau suami saya. Tidak. Semua akan mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Nah, karena itu sekalipun orang tahu reputasi seseorang itu luar biasa latar belakang keluarganya, tapi kemudian dia beralih iman, ya. Tapi itu tidak harus menjadi kekhawatiran, ketakutan bagi kita. Kemudian siapa Yohanes ini? Yohanes ini murid yang dikasihi anak Zebedeus. Nah, dia disebut murid yang dikasihi. Mengapa dia dikasihi Yesus? Orang yang sangat dikasihi atau disenangi itu bukan karena dia bikin senang pada Yesus, tak kira. Bukan dalam pengertian itu. Dari sisi yang lain harus kita lihat juga bahwa dia disukai Yesus, disenangi Yesus karena dia lemah. Sehingga dia patut mendapat perhatian. Artinya dia tidak seperti sosok Petrus. Sosok yang selalu muncul dalam cerita Yesus itu, murid-muridnya yang selalu disebut adalah Yohanes ini murid yang dikasih Yesus, Simon Petrus dengan Thomas. Itu 3 orang yang selalu muncul dalam kisah Yesus ini. Nah, dibandingkan dengan Yudas orang yang dipercaya oleh kelompok itu. Walaupun dia juga dikatakan dalam bacaan pasal 12 ayat 5 dan 6 itu sering berlaku curang. Tapi dia masih tetap ada dalam komunitas itu. Nah, mari kita lihat bahwa sebagai orang yang dipercaya berarti dia orang kuat. Orang yang dikasihi itu orang yang lemah, orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dipercayakan oleh kelompok itu untuk memegang kas, dia tergolong orang kuat. Dari segi mental sekuler, ya.
Di sisi lain kita juga diperlihatkan dengan sosok figur Simon Petrus yang selalu antagonis itu, selalu ingin menonjol. Tuh. Nah, jadi saya kira kita hanya mendapatkan gambaran siapa Simon ini, atau Simon Petrus dan Yohanes anak Zebedeus ini, termasuk Yudas itu, dari sisi karakter mereka disebut murid yang dikasihi, disebut sebagai orang yang juga akan menyangkal Yesus, termasuk disebut juga orang yang akan mengkhianati Yesus. Jadi sebagai tambahan untuk jawaban saya, itu murid yang dikasihi Yesus itu jelas dalam pasal 20, dia adalah penulis kitab Yohanes ini. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang terlewati, tapi saya pikir ada hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Memang ada banyak juga orang bilang Yudas itu bukan pengkhianat. Dan memang agak sedikit terbersit di situ. Berarti sekian lama dia tidak sadar kalau dia akan mengkhianati Yesus kan? Nanti ketika menerima roti itu baru dia kerasukan iblis. Coba terang lihat saat itu. Barulah dia dipakai oleh iblis. Berarti sebelum-sebelumnya walaupun dia saja mencuri itu dari uang kas, dia belum merasa dia. Saya kira itu. Terima kasih. Mari berdoa. Bersyukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami. Ketika saat ini Tuhan, kami boleh mengikuti materi Kusapa saat ini. Bapa kekal di dalam sorga, biarlah ya Tuhan, Engkau akan memampukan kami memahami dan mengerti akan materi saat ini ya Tuhan, dan biar di dalamnya ketika kami sebagai hamba pelayan-Mu, ketika kami akan menyampaikan akan firman-Mu, kami boleh menyampaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa kekal di dalam sorga, saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi pembawa materi saat ini, Ibu Pendeta Anggreni Lekes Kalalo MTH, bersama dengan Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Biarlah ya Tuhan, Engkau terus memberikan hikmat bagi mereka, dan biarlah dalam tugas pelayanan setiap hari Engkau terus memberkati kehidupan masing-masing bersama dengan keluarga, dan biarlah kesehatan dan kekuatan akan menjadi bagian bagi hamba pelayan-Mu. Bapa kekal di dalam sorga, dalam rangkaian acara saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang semuanya itu berasal daripada Tuhan sendiri. Untuk itu ya Tuhan, diberkatilah persembahan ini Tuhan, agar boleh terpakai untuk pekerjaan pelayanan yang ada di gereja Tuhan. Bapa kekal di dalam sorga, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Mari Tuhan, Engkau menuntun langkah kami, tibakan kami dengan selamat sejahtera di rumah kami masing-masing. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, demikianlah acara Kusapa kita di saat ini sudah terlaksana dengan segala baik. Ini semua karena anugerah Tuhan, tuntunan Tuhan. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andrio dan Ibu Pendeta Anggreni yang sudah membawa materi di saat ini.
dan rayon yang bertugas, rayon 5, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai kita ketemu lagi dalam acara Kusapa, kunjungan sharing dan pelayanan selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.